أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, alhamdulillah binikmatihi tatimus shalihah. Pada kesempatan ini kita dapat bermajelis di majelis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita di malam ini tentang al-adab bi talabil ilmi, adab di dalam menuntut ilmu. Di dalam kitab ini diterangkan tentang al-adab bi talabil ilmi. Yang pertama, mal adab allati yatahalla biha talibul ilmi umuman. Apakah adab-adab yang secara umum seorang penuntut ilmu hendaknya berhias dengan adab-adab tersebut? Al-jawab, al-adab kasiratun. Adab ya berkenaan dengan bagaimana seorang penuntut ilmu menghiasi dirinya dengan adab. Maka yang pertama adalah ikhlasun niat, yaitu mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang pertama adalah mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna talabi li hadal ilmi lillah. Dan sesungguhnya aku menuntut ilmu itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena kita ingin menuntut ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu saja penyebab kita ini ikhlas karena Allah adalah pertama karena Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat baik-baik, thalabul ilmi minal ibadah. Menuntut ilmu itu termasuk ibadah. Dan itu jangan lupa. Oleh karena itu ya kita tidak boleh menuntut ilmu karena seseorang. Ya, kita menuntut ilmu harus karena Allah. Tidak boleh orang menuntut ilmu karena makhluk. Maka kita harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah sama-sama dimaklumi
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyim." Kata Allah Ta'ala, dan tidaklah mereka diperintah melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyim. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lurus, ya, al-ayah dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa yang namanya thalabul ilmi minal ibadah, yang namanya menuntut ilmu itu termasuk ibadah. Karena menuntut ilmu itu adalah bagian dari ibadah. Oleh karena itu, sesuatu yang sangat dimaklumi, ya, sesuatu yang sangat dimaklumi bahwa menuntut ilmu pun juga mesti ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita merugi jamaah sekalian. Kita duduk di majelis ini kalau bukan karena Allah, nggak ada manfaatnya. Kita duduk berlama-lama, bahkan bertahun-tahun, tapi bukan karena Allah, itu merugi. Dan kita habis waktu, ya, kita menghabiskan waktu kita, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya harus kita bersama-sama untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa meneruskan niat kita. Wala ana wala antum, tidak saya tidak anda, sama. Kita sama-sama harus meluruskan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu pula Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW bersabda dalam riwayat Imam Abu Dawud, "Man ta'allama ilman mimma yubtaghu bihi wajhullah la yata'allamu illa liyusiba bihi aradun minad dunya lam yajid urbal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang belajar ilmu, ya, dari sebab dalam rangka mencari wajah Allah, mencari wajah Allah, mencari ridha Allah, mencari pujian Allah, bukan pujian manusia, ya, bukan pujian manusia. Yang mana dia tidak belajar ilmu kecuali karena ingin mendapatkan aradun minad dunya, yakni harta dunia. Nah, kalau ada orang yang menuntut ilmu karena ingin mendapatkan bagian dari dunia, bagian dari harta, bagian dari dunia, lam yajid urbal jannah, dia tidak akan mendapatkan urbal jannah, yaitu baunya surga yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Maka ini adalah perkara yang perlu kita perhatikan. Setiap kita harus memperhatikan, harus waspada selalu, ya, meluruskan niat kita semua. Kita duduk di sini bukan hanya sekedar datang lalu mendengarkan, bukan. Tapi kita duduk di sini adalah dalam rangka menuntut ilmu. Ingat baik-baik perkataan Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un in sahhat niyatuh." Ilmu itu tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengannya. In sahhat niyatuh, jika niatnya sah, jika niatnya benar. Kalau niatnya benar, ya, maka tidak ada bandingnya. Apa itu?
yakni niat kita menuntut ilmu adalah raf'ul jahli an nafsi wa an ghairi, yaitu menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya dan yang ada pada orang lain. Siapa orang lain yang penting? Tentu orang-orang yang kita cintai, dari istri kita, anak kita, saudara-saudara kita, kerabat kita, ya seperti itu. Itulah tujuan yang benar. Ketika ilmu dengan tujuan seperti tadi, maka al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada bandingan. Maka sudah seharusnya setiap kita membebaskan diri dari motif-motif dunia. Kita fokus bahwa kita akan menghadap Allah, maka kita menuntut ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena ini, karena itu, jangan. Antum akan kecewa, kita akan kecewa kalau motif penuntut ilmu itu bukan karena Allah, karena manusia, karena dunia, ya. Oleh karena itu setiap penuntut ilmu hendaknya setiap kali menghadiri kajian-kajian, menghadiri pelajaran, menghadiri muhadharah atau menghadiri daurah, maka dia harus menghadirkannya dan jadikan bahwa ilmunya itu adalah hanya karena Allah, bukan karena suatu pekerjaan atau bukan karena ketenaran, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh jamaah sekalian, saya isi kajian di satu instansi. Saya kira saya isi kajian mungkin ada sekitar 6 tahun. 6 tahun. Ketika itu saya kenal betul dengan direkturnya. Direkturnya mencoba agar yakni para pegawai mau menghadiri kajian. Ketika dia ada, ya ada yang hadir, tapi ya memang tidak banyak. Dan seperti biasa penyakit di perusahaan begitu, mau di kantor pemerintah atau swasta sama penyakitnya. Kalau ada ada pimpinannya yang mau hadir, tapi ini ada pimpinan nggak mau hadir juga, seperti itu. Ya. Mungkin yang hadir karena nggak enak sama pimpinan, yang nggak hadir sudah jelas dia berani kepada pimpinan. Berjalan 6 tahun, ujungnya apa? Bubar. Itu bukan cuma satu kantor aja. Di kantor yang lain saya juga ngisi kajian, termasuk di perusahaan. Ya, saya dulu sering ngisi kajian di perusahaan. Tapi ya begitu. Karena apa? Itu menunjukkan bahwa mahalnya keikhlasan. Seperti itu. Dan kita memang ketika mau belajar ilmu, menuntut ilmu harus betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan karena yang lain. Jangan karena ada motif-motif dunia. Seperti itu. Selanjutnya, Barakallahu. Kemudian yang kedua, yakni ta'allumus sigaril ilmi qabla kibari. Belajar ilmu yang sederhana sebelum belajar ilmu yang kompleks. Ini kitab yang kita pelajari ini ilmu yang sederhana. Maka sebagian dari jemaah mungkin ini mah udah pada tahu. Saya sengaja membahas kitab Al-Ilmu Al-Mustatab. Kalau bahasa kitanya ilmu yang menyenangkan. Saya tidak tahu antum senang apa tidak mendengarkan materi ini. Ini ilmu yang menyenangkan. Karena apa? Poin-poinnya sederhana. Apa katanya? Ta'allumu sigharil ilmi qabla kibari. Belajar ilmu yang sederhana sebelum ilmu yang kompleks.
belajar ilmu yang gampang sebelum belajar ilmu yang susah. Begitu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ya, dalaltu taliban fa'ajaztu matluban. Dalam kitab Al-Jamil Akhlaq Rawi al-Insani Lil Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, dalaltu taliban, aku merendahkan diri, ya, ketika menuntut ilmu, ketika belajar ilmu. Jadi ketika menuntut ilmu, ketika belajar ilmu, aku merendahkan diri. Maka fa'ajaztu matluban, maka aku menjadi mulia. Matluban, pada saat orang menuntut ilmu kepadaku. Fa'ajaztu matluban, maka aku menjadi mulia. Matluban, ketika dalam keadaan dituntut ilmu. Artinya orang yang ketika belajar ilmu, menuntut ilmu itu, dia orang yang tawadu, rendah hati. Nanti ketika dia dicari ilmunya, maka dia akan jadi mulia, ya. Oleh karena itu disebutkan bahwa man lam yazur lam yuzar, orang yang tidak suka menziarahi, berkunjung untuk menuntut ilmu, maka lam yuzar, dia tidak akan dikunjungi, dia tidak akan didatangi orang untuk menuntut ilmu dari dia. Itu dalil bahwa seorang guru pasti dia pernah berziarah, pasti dia pernah berkunjung ke wilayah-wilayah, atau dia belajar ilmu, dan suatu saat dia akan dituntut ilmu, ya, dituntut ilmunya oleh orang-orang yang menziarahi dia, orang yang belajar mendatanginya, seperti itu. Dan ini adalah perkara yang tidak asing. Man lam yazur lam yuzar. Orang yang tidak pernah berkunjung maka tidak akan pernah dikunjungi. Orang yang tidak pernah menuntut ilmu maka tidak akan pernah dituntut ilmunya. Makanya penting bagi kita untuk menuntut ilmu dengan penuh keikhlasan. Ya, merendahkan hati. Jangan sombong kalau menuntut ilmu. Jangan sombong karena merasa pintar. Ya. Makanya walau bagaimanapun, ya, anak-anak kita yang di pondok itu walaupun sepintar apapun, secerdas apapun, kalau dia tidak rendah hati, maka jangan heran kalau orang ini lam yuzar, tidak akan dikunjungi. Jangan heran. Ya. Al-Imam Abu Dawud punya anak yang dikenal dengan Ibnu Abi Dawud. Ibnu Abi Dawud ini adalah ulama yang gelarnya Al-Hafidh Abu Bakar bin Abi Dawud kalau tidak salah. Dan ternyata apa? Ibnu Abi Dawud ini konon katanya di zamannya beliau itu agak, sebenarnya bukan sombong sih, cuma kalau ada orang pintar suka dites, kalau ada ahli ilmu dites gitu loh. Kalau antum tahu, antum juga kalau sering dites nggak enak kan, tes terus kan begitu ya. Nah, Al-Imam Ibnu Abi Dawud itu ulama besar, ya. Al-Hafidh 100.000 hadis sanad dan matan hafal. Coba saya mau tanya, antum lebih mendengar ayahnya Abu Dawud atau anaknya Ibnu Abi Dawud? Hah? Anaknya apa? Abu Dawud ya? Abu Dawud ya. Riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan. Makanya saya sengaja membahas kitab Ha'iyah Ibni Abi Dawud. Ha'iyah Ibni Abi Dawud itu kitab aqidah, kitab manhaj yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abi Dawud, anaknya Imam Abu Dawud. Saya sengaja membahas tadi itu untuk membongkar kembali siapa beliau. Masya Allah. Pertama kali saya berkenalan dengan Al-Imam Ibnu Abi Dawud itu karena saya membaca sebuah kitab. Nama kitabnya adalah
Kitabul Ba'si, kitab tentang hari kebangkitan, karya Al-Imam Ibnu Abi Dawud yang ditakhrij oleh yaitu Abu Ishaq Al-Huwaini Al-Atsari. Ternyata apa yang terjadi di dalam kitab tersebut luar biasa. Abu Ishaq Al-Atsari beliau membuat takhrij yang ringkas tapi sangat bermanfaat. Di sanalah pertama kali saya kenal dengan Al-Imam Ibnu Abi Dawud. Dari kitab itu, Kitabul Ba'si, buah karya beliau, dan di sana ditakhrij oleh Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini Al-Atsari. Selanjutnya dari keadaan beliau seperti tadi, sehingga banyak orang yang mungkin termasuk kita juga banyak yang tidak tahu kalau beliau adalah ulama besar. Padahal cuma karena tabiat begitu, kalau ada ahli ilmu dites. Karena di zaman itu orang katanya yang hafid dia, di zamannya dia yang hafid itu dia dites. Jadi yang datang tuh apa ya? Dia namanya orang dites kan gak enak. Jadi tawadu dan mempelajari ilmu yang sederhana sebelum ilmu yang kompleks. Artinya setiap kita hendaklah belajar itu. Di dalam sebuah hadis disebutkan, kunu robbani, jadilah kamu generasi robbani. Apa yang dimaksud dengan kunu robbani? Dikatakan bahwasanya kunu robbani maknanya adalah yaitu jadilah engkau robbaniin, yaitu orang yang mentarbiyah manusia di sigoril ilmi, dengan ilmu yang sederhana, qabla kibari, sebelum ilmu yang kompleks, ilmu yang sulit. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, Al-Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, Al-Imam Ibnu Munir dalam tafsirnya, ketika menafsirkan firman Allah yang mulia, kunu rabbaniyin, kata Ibnu Abbas, ulama'a fuqaha'a, jadilah kamu ulama dan fuqaha. Jadi ternyata robbani itu, jadilah kamu robbani, jadilah kamu ulama, jadilah kamu fuqaha. Berarti kalimat robbani mengandung dua unsur. Apa itu? Al-ilm, yang kedua al-fiqh. Begitu. Selanjutnya, kemudian di dalam keterangan yang lain, yakni masih penafsiran dari Ibnu Abbas dalam riwayat Imam At-Tabari, Imam Ibnu Abi Hatim, Imam Ibnu Mundir. Kalau tafsir Tabari saya punya, tafsir Ibnu Abi Hatim juga saya punya. Yang belum punya tafsir Ibnu Mundir. Kalau tafsir Ibnu Mundir saya belum punya. Tapi kalimatnya beda dikit. Kalau tadi kunu robbaniyin ulama'a fuqaha, kalau ini ulama'a fuqaha al-hilmu. Berarti seorang robbani punya ilmu, punya fikih, dan punya hilm.
Ini kita jamul fawaid. Kita kumpulkan faedahnya udah 3. Nanti saya kumpulkan. Berikutnya di dalam kitab Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar dinyatakan sanadnya hasan. Begitu. Ada riwayat Abdullah bin Mas'ud sepakat dengan riwayat Ibnu Abbas. Kalimatnya kunu robaniyin hukama'a fuqaha'a. Jadi orang yang memiliki hikmah dan jadi orang yang faqih. Jadi ulama'a fuqaha'a, hulama'a fuqaha'a, hukama'a fuqaha'a. Fuqahanya tetap ya, fuqahanya tetap. Barakallahu dilanjutkan. Wa yuqalu dikatakan ar-rabbani alladhi yura bin nas, yaitu yang mendidik manusia bisikaril ilmi, dengan ilmu yang sederhana, qabla kibari, sebelum dengan ilmu yang kompleks. Kalau kita rangkum, berarti robbani itu unsurnya ada 4. Apa itu? Dan ini mesti dimiliki oleh para pengajar. Pertama, al-ilmu. Dia harus punya ilmu yang benar, ilmu yang sahih. Apa itu ilmu yang sahih? Ya, maqalallah wa qala Rasulullah qala sahabat. Al-ijma' itu ilmu yang sahih, yang datang dari Allah, yang datang dari Rasulnya, ya, yang datang dari para sahabat Nabi, dan ijma'. Yang kedua, seorang robbani, seorang pengajar itu bukan hanya sekedar dia punya ilmu, tapi juga fuqaha. Dia paham apa yang harus dia ajarkan. Dia paham apa yang harus diajarkan, mana yang kalau diajarkan memberikan manfaat. Begitu. Seperti itu. Fuqaha 2 harus paham. Paham mana yang sepakat, paham mana yang ikhtilaf, paham mana yang tidak boleh beda, paham mana yang boleh berbeda. Yang ketiga, ulama al-hilmu. Apa itu al-hilmu? Al-hilmu artinya seseorang mesti sabar, santun. Al-hilm itu santun, sabar. Harus santun, harus sabar. Dan seorang robbani, mu'allim robbani, pengajar yang berkomitmen dengan nilai-nilai ketuhanan, dia harus al-hilm, harus sabar, harus santun, harus lembut. Al-hulama. Yang keempat, al-hukama, yakni mengajar penuh hikmah. Mengajar penuh hikmah, memiliki nilai-nilai hikmah ketika mengajar. Nah, inilah 4 yang mesti dimiliki oleh seorang robbani. Maka 4 ini tercermin ketika dia mengajar. Ar-robbani alladhi yurabbin nas, mengajari manusia bisyagharil ilmi, yaitu dengan ilmu yang sederhana, qabla kibari, sebelum ilmu yang kompleks, ilmu yang kecil, ilmu yang simpel, sebelum ilmu yang apa? Ilmu yang berjubel, sebelum ilmu yang besar, sebelum ilmu yang kompleks. Seperti itulah seorang alim robbani.
Itu penafsiran Ar-Rabbani. Islam yakni sangat memotivasi untuk mempelajari ilmu, sangat memotivasi untuk menerangkan keutamaan ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Salafus Shalih sangat berantusias mencari ilmu. Para salafus shalih sangat berantusias menghasilkan ilmu, mendapatkan ilmu, sangat berantusias menjaga ilmu, menghafal ilmu. Maka termasuk taufik yang datang dari Allah bagi seorang penuntut ilmu adalah ketika seorang penuntut ilmu Allah berikan taufik kepada dia untuk berjumpa dengan orang yang alim, ahli ilmu, atau berjumpa dengan seorang ustadz yang ahli ilmu ini, yang ustadz ini mengetahui bagaimana dia memberikan kepadanya ilmu dan juga mengembangkannya atas dia hatta yusbiha aliman. Bahkan ahli ilmu ini mengajari kepada dia sampai jadi orang alim, bukan hanya sekedar mengajari para muridnya itu saja, tidak ada peningkatan, begitu saja, tidak ada peningkatan, bukan seperti itu. Itulah orang alim rabbani. Makanya kita lihat berapa banyak saudara-saudara kita yang mulazamah ya bersama dengan para masyayikh di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, padahal mulazamah cuma di masjid, lebih banyak yang jadi ahli ilmu. Kenapa? Karena ngajinya sungguh-sungguh, karena ngajinya serius dan sungguh-sungguh serius dalam rangka mendapatkan ilmu. Wa hadza huwa al-alim al-haq, inilah ahli ilmu yang sebenarnya. Apa itu ahli ilmu yang sebenarnya? Adalah ahli ilmu yang mendidik murid-muridnya menjadi ahli ilmu lagi. Ya, ingat baik-baik kalimat ini. Mendidik murid menjadi ahli ilmu lagi. Bukan hanya sekedar ngaji saja, bukan, tapi dia berusaha untuk mendidik muridnya menjadi ahli ilmu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 79, walakin kunu rabbanina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi jadilah kalian rabbaniyin, orang alim rabbani, bima kuntum tu'allimuna al-kitab, dengan sebab kalian mengajarkan Alkitab, wa bima kuntum tadrusun, dengan sebab kalian yakni mempelajarinya. Makanya kita diperintahkan untuk menjadi orang yang hukama, fuqaha, ahli hikmah, ahli fikih, yakni yakunu indal alim hikmatun wa fiqhun bisyar'i wa kaifiyatit ta'lim. Orang yang ahli ilmu itu harus mempunyai hikmah. Orang yang ahli ilmu itu harus memiliki pemahaman yang benar terhadap syariat. Dan orang yang ahli ilmu itu harus yakni memahami wa kaifiyatit ta'lim, tata cara mengajarkan ilmu. Dan di antara tata cara mengajarkan ilmu tadi, ta'allumu sigaril ilmi qabla kibari. Ajarkan ilmu yang apa? Yang sigor, yaitu ilmu yang sederhana, qabla kibari, sebelum ilmu yang bertahap, terus bertahap. Dan jangan bosan, jangan bosan. Apa yang dimaksud dengan bisigori ilmi? Tadi saya sudah terangkan, ilmu yang sederhana, ilmu yang gampang, ilmu yang mudah, ilmu yang wadih. Wal murad bisigori ilmi ma wadaha min masail. Jadi masalahnya simpel, masalahnya gampang, mudah, nggak susah. Wabi kibarihi madaqo minha, bukan yang daqo minha, yang detail.
yang tafsir, yang terperinci, tapi dia mengajarkan ilmu yang sederhana seperti itu. Wa ila yu'allimuhum juz'iyati qabla kulliyat, yakni dia mengajarkan kepada mereka juz'iyat, bagian-bagian yang simpel qabla kulliyat, ya, sebelum mengajarkan yang kuliah yang bersifat menyeluruh, ya, bagian-bagian tertentu. Atau qur'au qabla usuli, atau mengajarkan cabang-cabangnya sebelum usulnya, pokok-pokoknya. Au muqaddimati wa wasailah qabla maqasidihi, atau mengajarkan muqaddimah-muqaddimahnya, pembukaan, dan wasailnya, wasilah-wasilahnya, perantara qabla maqasidi, sebelum sampai pada maqasidi. Maka fa'idha dobatu usul al-masail sighar sahula alaikum dobtu kibaril masail. Apabila mereka sudah menjaga yaitu prinsip-prinsip masalah yang sederhana, nanti akan mudah bagi mereka untuk menjaga masalah-masalah yang detail. Karena apabila belum apa-apa sudah belajar tentang perkara yang kibarul masail, yang pelik, ya, parubama istas abad alaihim, maka nanti menjadi susah bagi mereka. Kalau pohuna, bahkan mereka nggak paham. Mimma yu'addi bihim ilal inqita anit thalab, termasuk perkara yang akan mengantarkan mereka terputus dari menuntut ilmu. Gara-gara apa? Gara-gara mengajarkan sesuatu yang terlalu tinggi. Begitu. Selanjutnya, yang ketiga, ada mutakabbur. Tidak ta'alamta ilman jadida, tidak boleh sombong kalau kamu belajar ilmu baru. Begitu. Wa adu'u amami, dan saya akan meletakkan di hadapanku kalau Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala, supaya aku tidak disombong. Apa itu? Fa fawqa kulli dhi ilmin alim. Surah Yusuf ayat 76. Fa fawqa kulli dhi ilmin alim, di atas setiap orang yang mempunyai ilmu. Alimun, ada orang yang berilmu. Bahasa gampangnya, di atas langit langsung hafal baik. Di atas langit ada langit, di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu. Makanya kita jangan merasa ini kita ini berilmu. Yang lebih parah lagi nggak berilmu tapi perasaannya berilmu. Begitu. Sehingga sudah tidak mau lagi menuntut ilmu. Rasa ya, jika orang Yahudi ulubuna gulfun, hati kami sudah penuh dengan ilmu pengetahuan. Arab takkan apa beus anak, takkan urusan akidah misgeru, takkan masalah fikih bis paham kabeh, takkan masalah akhlak bis anak kabeh. Apa maning be? Hadis anak, tafsir anak, apa kabeh anak. Multi talenta, orang yang serba bisa. Ini mirip dengan orang Yahudi, ulubuna gulfun. Hati kami sudah penuh dengan ilmu, gak butuh pengetahuan dari Anda. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Imam Syafi'i yang Ta'ala, beliau begitu menghormati orang yang mengajari kepada dia pengetahuan tentang urusan dunia. Apalagi ya, kita diajari oleh seseorang tentang urusan akhirat. Seperti itu. Ini poin yang ketiga.
yaitu tarkul takabur, tidak boleh sombong, wa adamul gurur, tidak boleh tertipu bil ilmi dengan ilmu. Kan tadi sudah diterangkan kita mesti tawadhu, rendah hati. Dalam riwayat Muslim Rasul bersabda, man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, rafa'ahu Allah, pasti Allah tinggikan dia. Jadi orang yang rendah hati karena Allah, ya rendah hati jangan pura-pura rendah hati, jangan karena manusia, tapi karena Allah rendah hati. Rafa'ahullah, pasti Allah tinggikan derajat. Jangan khawatir, Allah sudah berfirman, jarfa'ilahu ladina amanu minkum walladina utul ilma. Begitu. Allah pasti akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, diantarakan beberapa derajat. Oleh karena itu, seorang penuntut ilmu hendaklah dia mencoba mengawali, ya, belajar ilmu dari sigorul ilmi dengan cara apa? Bihibbil mutun as-saghirah, menghafal matan-matan ilmu yang kecil. Bapak sekalian, saya sengaja bikin majlis ba'da subuh di musola saya, itu untuk mempelajari hal-hal yang sederhana, tapi itu pun banyak yang susah kan? Sederhana tapi susah. Iya, nanti mungkin dosisnya dikurangi lagi. Padahal itu sudah sederhana tapi susah juga. Saya sengaja hari pertama, hari Senin, itu membahas buku Al-Kawaqi, kitab tafsir surat Al-Fatihahnya Ustadzul Karim Abdul Hakim bin Amir Abdad. Sengaja saya bahas. Bahkan hari Senin itu rencana saya akan membacakan pokoknya edisi buku bahasa Indonesia, tapi dari orang-orang yang memang senior di dalam ilmu dan mereka yang menulis buku, ya, dan menulis bukunya tidak seperti orang zaman sekarang. Ustaz Karim Abdul Hakim bin Amir Abdad Abdul Ta'ala, beliau kalau menulis buku itu nggak langsung dicetak, ditunda beberapa saat sampai dia baca lagi, pelajari lagi, tidak langsung dicetak. Saya pernah cerita bahwa sampai hari ini ada 2 buku yang sampai sekarang belum keluar. Itu sudah ditulis sekian puluh tahun yang lalu. Nama bukunya adalah Riyadul Jannah, dan yang satu laginya nama bukunya adalah Takhrij Sunan Abu Dawud. Itu belum launching, udah lama. Setiap kali saya ketemu beliau, saya suka tanya, "Ustaz, kapan mau diterbitkan?" Nanti. Saya tanya udah berapa banyak hadis yang antum takhrij. Ya, dia waktu itu saya ingat dia sudah jawab sekitar 2000-an, tapi belum selesai. Dia bilang nanti. Itu beliau di bukunya Riyadul Jannah, beliau tulis di dalam buku besar saya, padahal santor di dalam buku besar saya. Dan saya sudah mengetahui tentang hal ini, kalau tidak salah sejak tahun 97-an. Di tahun 97 itu saya sudah banyak membaca buku-bukunya beliau, ya, walaupun bukunya waktu itu belum banyak. Sengaja di sini saya bacakan buku berbahasa Indonesia, itu pun juga susah. Apa
harus berbahasa Indonesia. Susah. Kalau bahasa saya sengaja nanti setelah bukunya beliau saya akan bacakan juga bukunya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Al-Wasifah. Tapi ya gitu, harus sabar. Esok-esok mangkal ngaji, bertarung dengan ngantuk. Ya kalau pengen gak ngantuk, pagi-pagi datang bawa kopi kan begitu, supaya jangan ngantuk. Cuma bertahan 1 jam atau setengah jam sampai 1 jam itu luar biasa. Gratis Pak, gratis. Pesantren gratis 4 hari, belajarnya cuma setengah jam sampai 1 jam. Gratis, bagi antum yang pengen gratis itu gratis. Hari ini musola saya masih kecil. Saya yakin besok lusa ya Allah akan besarkan. Karena saya sudah bertekad bahwa saya ingin membangun majelis baru yang tidak seperti pondok pesantren yang sekarang. Karena pondok pesantren sekarang itu mengikuti gaya modern. Ada sekolah, ada kelas. Kalau ini nggak ada kelas. Yang ada adalah hasil yang berkelas. Itu pengennya. Kelasnya tetap begitu. Hari Selasa apa pelajaran itu? Bulughul Maram. Saya merencanakan hari Selasa adalah pembahasan kitab-kitab fikih, tapi fikih dalil, bukan fikih madhab yang sekarang lagi ramai fikih madhab. Saya fikih dalil, dan nanti itu akan terus bertahap dari mulai Bulughul Maram. Nanti saya akan gantikan dengan Umdatul Ahkam. Nanti saya akan gantikan lagi fikih berikutnya terus. Ila masya Allah kan. Saya tidak tahu sampai kapan. Mungkin sampai ajal tiba. Ya, sampai ajal tiba. Entah antum yang duluan atau antum yang duluan. Terus kemudian hari Rabu, itu kita membahas kitab Thahar Syekh Al-Luhaimid. Itu kitab fikih praktis ya, tapi isinya bukan fikih yang diambil dari hadis-hadis Nabi, tapi ini fikihnya ulama fikih. Jadi fikih ala tariqatil fuqaha. Kalau tadi saya pakainya fikih ala tariqatil muhaddisin. Kalau yang tadi yang Selasa itu fikihnya ala tariqatil muhaddisin. Kalau yang Rabu itu fikih ala tariqatil fuqaha. Saya sengaja fikihnya fikih sempalan. Sekarang lagi bahas kitab Thahar Syekh Al-Luhaimid Thahar. Nanti kalau udah beres ganti lagi kita gang khusus. Umpamanya fikihnya fikih sholat umpamanya. Nanti ganti lagi terus. Jadi fikihnya fikih sempalan, tapi alat tariqatil fuqaha. Seperti itu. Kemudian hari Kamisnya ya kita bakal Mukhtasar Al-Adkar wal Adab. Mukhtasarnya itu rencananya saya akan membahas kitab Mutun Tulabul Ilmi yang sekarang tenar di Madinah An-Nabawiyah. Jadi kitab itu nanti akan saya bahas, itu khusus mengikuti thariqah Mutun Tulabul Ilmi. Sekarang masih kitab Mukhtasar Al-Adkar wal Adab. Dan alhamdulillah ini pesertanya luar biasa. Kenapa? Karena saya tidak capek-capek, cukup baca terjemahkan, mereka udah pada pintar terjemahkan. Ya, saya bacakan Arabnya, mereka terjemahkan langsung, bahasa Arabnya terjemahkan langsung. Ya. Dan ternyata teman-teman kita ini walaupun udah tua-tua, pintar-pintar mereka. Ya. Dan ini berjalan. Waktunya cuma 1 jam, setengah jam. Tapi di dalamnya ada 2 mata pelajaran. Ya, itu materi-materi pokoknya. Nah, sedangkan yang materi yang lainnya, materi yang keduanya adalah kita akan membahas kitab Nahwul Wadi. Dan sekarang Nahwul Wadinya udah jilid kedua. Nahwul Wadi itu ada 6 jilid, baru jilid kedua. Ya, dengan kitab Shoroh. Nahwul Wadinya, nahwunya 3 hari. Sorofnya 1 hari. Ya,
kolaborasi terus, teori praktek dengan sederhana. Ini bapak-bapak yang belum pernah mengalami dunia belajar ilmu agama dengan tadrijian, bisa antum mengikutinya. Hari ini memang masih sempit tempatnya, tapi saya juga ada sebagian ibu ikut belajar, ya, karena mereka juga ya pengen belajar. Dan saya memang sengaja majelis ini akan terus berlanjut, semoga Allah mudahkan, insya Allah. Dan itu akan besar manfaatnya. Saya yakin suatu saat akan lahir dari majelis itu orang-orang yang ikhlas, kemudian melanjutkan perjuangan ini. Karena kita kan umat perjuangan, kita bukan umat perayaan. Kalau umat perayaan kerjanya apa? Merayakan terus. Kalau umat perjuangan kerjanya berjuang, berjihad, begini. Ya, kalau perayaan ya hiburan terus nanti hiburan. Baik, barakallahu. Saya lanjutkan lagi. Jadi dikatakan bahwasanya apa? Ya, menghafal matan-matan yang kecil sebelum masuk ke dalam kitab-kitab yang mutawwalah, kitab-kitab yang panjang-panjang. Ya. Seperti itu. Nah, begitu pula tadi dikatakan bahwa poin yang keberapa tadi? Yang ketiga ya? Yang keempat, yang ketiga dulu. Ada takabur, kita tidak boleh sombong. Idza ta'alamta, ya, atau idza ta'alamta, atau idza ta'alamtu jadidan wa adu'u amami qaul Allah Ta'ala. Ini kalimatnya idza ta'alamtu, karena penulisnya pengennya ta'alamtu. Tidak sombong apabila aku belajar ilmu yang baru. Dan kita nggak boleh sombong. Belajar ilmu baru, sombong. Kayak antum belajar silat dapat jurus baru, sombong. Pengennya apa? Korek-korek ayam ya kan? Ya, jaketnya lampok gitu kan? Pengennya sparring. Tidak boleh. Yang begitu nggak boleh. Tidak boleh takab. Memang kalau orang belajar ilmu, itu sebagaimana kata Syekh Bakar Abu Zaid, al-ilmu salah satu asbar. Ilmu itu ada 3 jengkal. As-sidrul awal, jengkal yang pertama adalah apa? At-takabur, sombong. Jengkal yang pertama itu adalah takabur, sombong. Wasibru sani, jengkal yang kedua adalah at-tawadu, rendah hati. Jengkal kedua itu tawadu. Makanya kalau orang belajar ilmu agama, hati-hati loh. Belajar ilmu agama itu penyakit pertama itu sombong. Di antara ciri orang yang sombong apa? Oh, nanti kalau udah bisa sedikit nggak mau ngaji lagi. udah mulai bisa baca kitab, udah nggak mau ngaji lagi, nggak mau duduk bersama. Beda level. Begitu. Beda level, beda tingkatan. Kami para asatidzah itu kalau doro asatid itu kita ini bertemu dengan apa? Bertemu dengan murid-murid kita yang sudah jadi ustaz, bahkan juga sudah jadi mudir lagi, macam-macam. Kita bertemu dengan mereka bersama-sama di satu majelis, walaupun belajar dari guru yang sama, tobakoh mereka berbeda. Seperti Rasul mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya, emangnya tobakohnya sama? Kan tidak sama. Tapi walaupun tobakoh mereka berbeda, tingkatan mereka berbeda, mereka semuanya belajar ilmu dari gurunya. Mereka semuanya belajar ilmu dari gurunya bersama-sama. Tobakoh mereka sama. Tobakoh mereka tidak berbeda, mereka sama tobakoh. Dan itulah yang ada, itulah yang terjadi. Bagaimana yakni kita ini berada pada kondisi rendah hati ketika menuntut ilmu. Makanya diingatkan, tarkul kibri, tinggalkan kesombongan, jangan sombong. Wa adamul ghurbi ilmi, jangan tertipu dengan ilmu. Mentang-mentang jadi ahli ilmu sehingga seolah-olah orang harus menghormati saya. Ada sebagian orang yang baru jadi ustaz,
baru jadi ustaz baru, pendatang baru. Kadang-kadang mereka sombong dengan saudara, merasa tidak selevel, merasa lebih tinggi, dan perasaan ini harus hilang. Kalau ada pada dirinya, nanti akan timbul kesombongan. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata Umar bin Khattab, ta'allamul ilma, belajarlah ilmu, wa ta'allamu lil ilmi, dan belajarlah untuk ilmu itu, as-sakinata wal hilma, yaitu sikap tenang dan sikap santun. Jadi kalau antum pengen tahu apakah antum termasuk ahli ilmu yang sesungguhnya, apa? Pertama, belajar ilmu. Yang keduanya, perhatikan apakah kita semakin tinggi ilmunya, kita ini semakin tenang ataukah semakin gelisah, kita semakin santun ataukah semakin sombong. Membawa tinggi ilmunya tambah sombong, tambah congkak. Ini nggak boleh. Maka bagaimana prakteknya? La yahtaqiru jumala'ahu, dia tidak boleh meremehkan temannya. Au yata'ala 'alal 'amah, atau dia merasa tinggi daripada orang awam. Jangan punya perasaan itu. Masih ingat barangkali perkataan dari Mujahid bin Ja'far, karena siapa yang keluar dari rumahnya dia merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain, merasa lebih mulia, lebih tinggi, maka dia telah sombong. Itu contoh orang yang takabur, keluar dari rumahnya dia merasa lebih tinggi, lebih mulia, lebih terhormat. Bal ya'lamu annal ilma nikmatan tastajibu syukra. Ya, ini bacanya syukra ya. Walaupun kita bacanya sukra, tetap syukra. Karena bahasa Arab nggak ada ra, adanya roh. Ya. Bahkan ya'lamu, dia semakin tahu anal ilmu, bahwa ilmu itu nikmatan, nikmat. Ilmu itu nikmat ya ikhwan. Wallahi di dunia ini tidak ada nikmat yang lebih tinggi daripada mengerti ilmu syar'i, belajar usaha. Ya, makanya majelis ilmu itu adalah raudhatun min riyadil jannah, salah satu taman dari taman-taman surga. Antum buktikan mana yang lebih bahagia ketika antum duduk di majelis ilmu, antum mendengarkan qala Allah wa qala Rasulullah qala sahabat, daripada antum ketika tidak di majelis ilmu. Ini nikmat loh. Nikmat itu bukan hanya urusan duit saja. Ini mah kalau nggak ada duit gelisah, kalau ada duit tenang. Kira-kira masih begitu nggak perasaan kita? Kayane, kaya-kayane masih mendominasi. Bahkan ada duit jalannya beda. Kayak Bratasena, ngerti Bratasena? Berkudara, wah gagah. Tapi coba kalau ini gak ada duit, aduh kayak Arjuna melengkung. Kadang-kadang kepalanya juga turun tuh, sesuai dengan turunnya perut itu, lapar. Kita jadi apa? Menjadi penuntut ilmu, harus tahu bahwa ilmu agama itu jauh lebih nikmat. Lebih nikmat. Para ulama itu saking nikmatnya ilmu agama, sampai banyak di antara mereka yang rela tidak beristri. Rela. Kenapa? Karena fokus nikmatnya dengan ilmu. Bukan berarti tidak mau menikah, saking merasakan lezatnya ilmu. Saya pernah cerita dulu, di antara para ulama ada dia punya istri 4, dan ternyata istrinya itu cemburu bukan kepada istri-istrinya, tapi kepada kitab-kitab yang berada di hadapannya. Sampai kata istrinya, aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri suamiku melebihi kecemburuanku kepada kitab yang ada di hadapan ya suamiku. Itu dalil bahwa ulama zaman dahulu yang memiliki istri lebih dari satu itu, mereka yakni perhatian kepada ilmunya jauh lebih besar daripada perhatian kepada istri-istri. Kalau perhatian kepada istri-istrinya ribut melulu, ya
ini suara begini, ini suara begitu. Tiap hari mikirin problematika rumah tangganya, akhirnya nggak jadi, ngaji nggak jadi, belajar agama nggak jadi. Terus ribut terus, urusan dapur, urusan sandang, urusan pangan, urusan tek-tek bengek. Akhirnya menuntut ilmu ditinggalkan, mempelajari kitab para ulama ditinggalkan, mengisi daras pelajaran ditinggalkan. Begitu jemaah sekalian. Yang keempat, a'malu bi kulli ilmin ta'allamtuhu, aku akan mengamalkan setiap ilmu yang telah aku pelajari. Ada penuntut ilmu yang keempat adalah yakni mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Artinya belajar ilmu itu bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk apa? Diamalkan. Allah berfirman, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'al. Besar murka Allah engkau mengatakan apa yang tidak kamu perbuat. Surah As-Saff ayat yang ketiga. Engkau mengatakan apa yang tidak kamu perbuat, yakni berkenaan dengan hukum wajib yang kamu katakan wajib, tapi kamu sendiri tidak menjalankan kewajiban. Murka Allah besar. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa engkau mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar murka Allah engkau mengatakan apa yang tidak kamu perbuat. Atau Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ketika berbicara kepada orang-orang Yahudi, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Apa kata Allah Taala? Atamuruna nasa bil birri, apakah kamu menyuruh orang agar berbuat kebajikan? Al-bir, at-taqwa. Ya, apakah engkau menyuruh orang agar berbuat kebajikan? Al-bir, at-taqwa, al-iman, atamuruna sabil birri wa tansawna anfusakum, sedangkan kamu melupakan diri kamu, wa antum tasluna al-kitab, padahal kamu membaca Alkitab, afala taqilun, apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berakal? Ini perkataan disampaikan kepada siapa? Orang-orang Yahudi yang mereka pintar ngomong ini dan itu, tetapi mereka tidak suka beramal. Ingat, mengamalkan ilmu itu bagian dari adab penuntut ilmu. Karena al-amal zakatul ilmi. Amal itu adalah zakatnya ilmu, pembersih ilmu ya amal. Siapa di antara kita yang ngaji terus ngaji, tapi nggak suka beramal, suatu saat menuntut ilmunya juga berhenti. Kenapa? Ngaji, tapi nggak suka beramal. Maria. So kalau nggak percaya di kampung-kampung, banyak orang yang dulunya ustadz, sekarang mantan ustadz. Betul nggak? Di kampung banyak kau itu. Jangan jauh-jauh. Di kampung saya juga sama. Banyak yang akhirnya jadi mantan ustadz. Ustadz itu sudah berganti. Ya. Mantan pegawai dapat pensiun. Ya. Kalau mantan ustadz gimana? Nah, di antara sebab orang itu berhenti menuntut ilmu karena apa? Karena tidak mau beramal. Diterangkan dalam kitab Iqtidaul Ilmi al-Amal bahwa orang yang menuntut ilmu tidak suka beramal bagaikan orang yang membawa kayu bakar. Di kanan kayu bakar sabungket, di kiri sabungket, kira-kira capek enggak? Oke. Lama-lama apa? Cortei. Dilepaskan tuh kayu bakarnya. Orang yang menuntut ilmu tapi nggak suka beramal, dia akan seperti itu. Dilepaskan itu kayu bakar. Artinya jangankan beramal, menuntut ilmunya pun juga suatu saat kan berhenti.
Yang kelima, yang terakhir di poin ini, takror doa la siyama qaul rabbi zidni ilman. Diulang-ulang berdoa, Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Rabbi wa ya Rabbi zidni ilman, tambahkanlah aku ilmu. Maka yang kelima ini harus banyak doa dan memohon taufik kepada Allah agar dimudahkan dalam menuntut ilmu. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW berdoa, Allahumma anfa'ni, ya Allah berikanlah manfaat kepadaku, bima 'allamtani, semua yang telah engkau ajarkan kepadaku. Karena kita pengen ilmu yang Allah ajarkan kepada kita ini memberikan manfaat. Pengertian ilmu yang bermanfaat apabila kita mengamal. Wa 'allimni, ajarkanlah aku, ma yanfa'uni, apa saja yang memberikan manfaat kepadaku, wa zidni ilma, dan berikan aku tambahan berupa ilmu. Rabbi zidni ilma liyakunal ilmu mubarakan. Tujuannya agar ilmunya berkah. Seperti itu. Siapa di antara kita yang diberkahi ilmunya, maka tentu itu merupakan karunia yang Allah berikan kepadanya. Insya Allah Ta'ala nanti kita lanjutkan dengan mal adab arafiyah ta'ala bi talibul ilmi ma'asyekhi. Bagaimana adab ya yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu menghiasi dirinya ketika dia berinteraksi dengan gurunya. Dan ini nanti kita akan bahas insya Allah Ta'ala di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah, dan dipersilakan barangkali ada yang akan ditanya.